semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat terus. Kalau kalian lagi stres dengan keadaan, stres dengan hubungan pertemanan, atau kalian lagi diomongin, atau lagi diadu domba, atau kalian lagi dijelek-jelekin ya kan, itu kan masalah setiap orang ya. Kalau kalian misal punya geng-gengan gitu, misal kalian nggak datang di hari ini, terus kalian ternyata yang diomongin, padahal di hari-hari sebelumnya kamu ikut ngomongin orang lain gitu kan. Nah, sama seperti topik kita hari ini, kita akan membahas tentang kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Fakta setelah kita dewasa, terlebih fakta menyakitkan dalam hidup, kita akan bahas itu gitu ya. Buat kalian yang mungkin sekarang merasa hidupnya baik-baik aja, lingkungan pertemanan mendukung, keluarga support, semuanya support kalian, bersyukurlah ya. Bersyukurlah dengan keadaan itu. Jangan marry sama yang gak enak, tetap bersyukur. Ya udah, disyukurin apa yang ada. Kamu masih disupport sama lingkunganmu, kamu masih disupport sama keluargamu gitu kan. Seenggaknya kalau kamu punya masalah di luar sama teman-temanmu, entah kalian diobrolin di luar, digosipin, difitnah, dia domba, dijauhin, nggak punya teman, tapi seenggaknya ketika kalian pulang ke rumah atau kalian pulang ke suatu lingkungan yang lain, kalian masih diterima dengan rasa kekeluargaan yang sangat kental gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin hal-hal kayak gini itu cukup tricky, cukup menguras tenaga, cukup rasanya tuh kayak gak bisa diobrolin dengan satu topik aja, karena mungkin setiap orang tuh kayak aku misalnya nyebutin difitnah orang, case-nya tuh beda-beda, ngerti nggak? Ada yang difitnah kalau mungkin sifatnya, atau ada yang mungkin difitnah karena masalah lawan jenis, ada yang difitnah karena apa, macam-macam. Jadi kita akan bahas masalah ini yang umum-umum aja, dan ini yang aku omongin sekarang adalah rata-rata orang, kebanyakan orang. It means gak semua orang, gak 100% orang di dunia ini mengalami hal ini. Tapi aku bilang rata-rata karena apa? Karena banyak banget yang ngalamin hal ini, dan rata-rata mereka juga curhat ke aku, dan sebagian aku juga merasakan itu. Jadi buat kalian yang bilang, maksud mbak aku kayak ngono, ya udah bersyukur kalau kalian tidak ada di titik ini gitu loh. Tapi kalau kalian lagi ada di titik ini, tetap semangat dan tetap tonton konten ini. Semoga kalian dapat pencerahan setelah nonton ini. Fakta menyakitkan dalam hidup yang pertama, people comes and go, itu benar. Orang-orang itu datang dan pergi. Orang-orang datang ke kita itu entah karena kita menarik atau kita menguntungkan, ya kan? Kalau ini udah kalian nggak perlu dijelasin, atau bahkan kalian yang lagi nonton video ini, kalian oknumnya. Kalian menarik, mungkin terkenal, famous di kampus, famous di kalangan lingkungan aku. Menarik karena dia ganteng, cantik, terkenal, keren, mobilnya bagus, motornya bagus, keluarganya asik. Kalau jalan sama dia suka dijajak-jajain, menguntungkan. Mungkin kalau kamu pergi sama dia tuh akan dapat spotlight dari banyak orang, atau kalau kamu pergi sama dia kamu akan dibayarin segala macemnya, atau kamu menguntungkan hal yang lain, terserah kamu. Apapun yang lagi ada di pikiranmu, atau kamu pernah ada di posisi yang temanmu datang ketika dia akan memanfaatkan kamu, atau kamu menarik, ya nggak? Jujur aja nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah fakta yang menyakitkan, karena ketika kamu menarik atau menguntungkan, dia akan datang. Tapi ketika kamu sudah tidak memiliki dua hal itu, dia akan pergi dengan alasan apapun, sibuk, pindah kerja, punya teman yang lebih baik, atau punya orang lain yang lebih menarik dan bisa dimanfaatkan. Jadi sadari itu sekarang. Jangan tersinggung ketika orang itu pergi begitu saja. Karena apa? Karena ketika orang itu datang, kamu juga nggak boleh mengharapkan apapun dari dia, karena menggantungkan harapan ke seseorang itu tindakan yang sangat bodoh ya. Jadi kalau kamu nggak mau sakit hati tentang hal itu, ya kamu jangan berharap lebih lah sama orang. Misal orang itu datang gitu ketika kamu ada di posisi yang enak atau oke lah istilahnya, jangan mengharapkan hal banyak gitu. Jangan mengharapkan berarti dia akan ada di saat aku susah. Jangan mengharapkan seperti itu gitu loh. Kita nggak tahu niat manusia datang ke kita tuh ngapain aja, kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap berpegang teguh pada dirimu sendiri, karena yang bisa nyelamatin dirimu tuh ya kamu doang. Fakta yang kedua adalah tidak ada yang peduli sama kamu. Nggak ada yang peduli sama kamu. Maksudnya gimana nggak ada yang peduli sama kamu? Mungkin orang tua tetap akan peduli sama kamu ya. Namanya orang tua, hubungan orang tua dan anak itu kan nggak bisa dipisahkan. Mungkin kamunya aja yang belum sadar caranya orang tuamu memperhatikan kamu, caranya orang tuamu sayang sama kamu itu beda-beda. Nggak bisa cara sayang orang tua itu dari keluarga satu dan keluarga yang lainnya itu sama. Nggak mungkin. Mungkin caranya beda. Mungkin ada caranya enak, halus, keras, kasar dan sebagainya macam-macam. Tapi itu mungkin bahasa kasihnya orang tua juga beda-beda ya kan. Nah, selain orang tua, mungkin yang peduli sama kamu adalah pasangan, atau mungkin sahabat yang paling dekat. Ya, mungkin ada beberapa orang yang punya sahabat, pokoknya hubungan di luar darah, di luar kandung itu ya, adik kandung, kakak kandung gitu kan, ibu kandung, bapak kandung gitu. Ada yang deket banget ada, cuman banyak dari kalian yang mungkin tiba-tiba merasa nggak punya teman dan nggak ada orang yang peduli sama kamu.
Ketika kamu cerita masalahmu ke orang itu tuh bisa aja orang itu tuh menganggap, yes, akhirnya dia punya masalah. Atau ya udah nggak peduli, bodoh amat gitu loh, kayak aku juga masalah gini, nanggepinnya mungkin biasa aja. Atau mungkin yang sabar ya, itu kayak basa-basi, ngerti nggak? Karena kamu lagi curhat masalah, makanya dia bilang yang sabar ya. Kalau kamu lagi curhat yang senang-senang, selamat ya, bener nggak? Kalau kamu lagi curhat yang sedih-sedih, dia akan bilang sabar ya, yo sing sabar, yo wis dilakoni we. Basa-basi doang karena kamu cerita hal yang sedih. Kenapa kok orang-orang bisa bisa nanggepin kamu dengan kayak gitu? Karena apa coba? Mereka sendiri tuh juga punya masalah. Jadi nggak cuman kamu doang yang punya masalah, tapi orang yang mbok niatin akan mbok curhatin, akan mbok ceritain itu juga punya masalah yang kita nggak tahu itu bisa lebih berat atau lebih ringan daripada masalahmu. Kita nggak ada yang tahu karena tolak ukur berat dan ringan tiap orang itu berbeda. Begitu. Fakta yang ketiga adalah kalau bukan karena notifikasi Facebook, Line, atau aplikasi apapun yang ngingetin tentang tanggal lahir atau tanggal ulang tahunmu, orang-orang itu nggak akan notice ulang tahunmu kapan ya, kecuali fans sama idolnya, ngerti nggak? Itu pun fans sama idolnya yang benar-benar ngefans, yang hetik parah, yang sungguh semuanya tahu, ngerti nggak? Kalau nggak gara-gara aplikasi itu yang ngingetin tanggal ulang tahunmu, mungkin orang-orang ini nggak akan ngerti dengan sendirinya. Bahkan ada yang sampai dicatat di kalender dan dikasih notifikasi dan dikasih alarm biar dia inget, ya kan? Itu fakta menyakitkan. Dan akhirnya semua orang, kalau sekarang ya yang dirasain itu kayak semua orang ketika ada yang ulang tahun, upload instastory, happy birthday, wish you all the best, selamat hari lahir, ngucapin, and then repost-repostan. Dan ketika satu orang yang ulang tahun ini, maka story Instagramnya akan titik. Karena banyak orang yang nyelamatin karena dari notifikasi aplikasi itu tadi. Kalau nggak ada notifikasi, nggak ada alarm, nggak ada catatan apapun, nggak mungkin dia ingat. Atau mungkin ada yang ingat, ya walau alam ya, nggak ada yang tahu gitu. Tapi rata-rata pasti nggak ingat. Begitu. Buat kalian para jomblo, kalian pasti akan merasa kayak, oh tidak, hidupku mengenaskan, oh tidak, hidupku sungguh berat, malam mingguku nggak ada yang nemenin, HP-ku sepi, kuotaku nggak kepake, aku nggak bisa memperingati happy anniversary, nggak bisa. Mungkin yang jomblo-jomblo akan merasa sedih, kesepian, dan apa segala macam. Tapi percayalah, wahai jomblo-jomblo di luar sana ya, gue rasa sambatan wae su bajingan. Buat jomblo-jomblo di luar sana, percayalah kalian itu lebih beruntung daripada orang-orang yang sedang terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang salah, pasangan yang salah, pasangan yang tidak tepat. Karena apa? Karena manusia yang terjebak dalam suatu hubungan yang tidak semestinya itu jauh lebih capek daripada kalian yang jomblo. Justru kalian yang jomblo itu harus bersyukur. Karena apa? Karena kalian terselamatkan. Ya, karena kalian terselamatkan dari hubungan yang gak jelas, hubungan yang melelahkan, hubungan yang mengharuskan kalian mengingat tanggal-tanggal tertentu yang kalian rumus aljabar waktu SD, waktu SMP aja nggak hafal gitu loh. Tapi kalian dipaksa untuk mengingat tanggal 1 Januari adalah hari jadian kita, tanggal 2 Februari adalah hari kita ciuman pertama kali. Kalian akan dipaksa untuk nginget-nginget tanggal-tanggal yang nggak semestinya, ngerti nggak? Dan mungkin aturan-aturan yang nggak kelihatan, seperti kalau kamu sayang sama aku, kamu harus mau amal sama aku. Mungkin ada aturan seperti itu. Atau bisa jadi kayak, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus nurutin ini dong. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus nurutin ini dong. Kamu nggak boleh pergi sama teman-temanmu, kamu nggak boleh pergi ke sana sama dia, kamu nggak boleh punya kontak cowok, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Beruntunglah kalian para jomblo, laki-laki maupun perempuan ya, kalian itu sebenarnya terselamatkan dari hubungan yang tidak semestinya, yang menjijikan. Jadi begitu, jomblo itu sebenarnya lebih genah lah daripada kalian yang terjebak di toxic relationship ya. Aku pernah bikin tuh videonya toxic relationship, jadi kalian boleh nonton, tinggal ketika aja toxic relationship adalah Wulandari itu pasti keluar kontennya. Jadi ditonton, siapa tahu kamu lagi ada di hubungan yang beracun. Beracun. Lagi ada di hubungan yang toxic parah. Fakta yang berikutnya, yang selanjutnya aku nggak tahu berapa, itu ngedewe ya. Ekspektasi dan realita itu berbeda, jauh berbeda. Mungkin pepatah ini sudah ada dari entah kapan, tahu aku belum lahir, mungkin pepatah ini sudah ada, tapi aku bikin konten ini karena banyak di lingkunganku yang merasakan hal yang sama, termasuk aku. Mungkin kita akan membayangkan nanti aku lulus kuliah di 4,5 tahun atau 3,5 tahun dengan IPK sekian, kemudian aku daftar ke sini, nanti aku wawancara, nanti aku keterima kerja di sini sebagai ini, gajiku sekian, dan aku akan bekerja, menabung, jalan-jalan apa segala macam. Kalian sudah merencanakan kehidupan kalian ya. Tapi ternyata
dunia, alam semesta ini mengatakan hal yang berbeda. Justru hal yang nggak kalian kepikirkan, hal yang nggak kalian imajinasikan, nggak pernah terbesit sekalipun di otak kalian, itu kejadian. Contoh nyatanya ada di depan matamu. Aku tidak pernah berharap menjadi YouTuber. Aku tidak pernah berharap terpikirkan untuk aku bikin vlog di YouTube. Hai Nana, aku nggak pernah berpikir, bermimpi dan sebagainya. Opening hai pun tidak pernah terkonsep, tidak pernah dibuat, tidak pernah hai meaningnya adalah bla bla apa segala macam. Enggak, tapi itu spontanitas yang kemudian oh ternyata, ngerti nggak sih? Kadang tuh kita nggak bisa merencanakan semuanya itu sesuai keinginan kita, karena ada zat, ada hal, ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada diri kita sendiri, ngerti nggak? Mungkin aku pernah bilang kalau tubuhmu adalah ya hak milikmu, tapi jalan hidupmu belum tentu hak milikmu, ngerti nggak? Karena ada sesuatu yang bisa kita sebut Tuhan atau alam semesta ini yang bisa ngerancang semuanya, yang hal yang harusnya nggak terjadi bisa terjadi saat itu juga. Jadi tetap semangat ya buat kalian. Kalau misal tiba-tiba apa yang kalian rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan kalian, sesuai apa yang kamu pikirkan, tetap semangat, tetap usaha aja terus, nggak apa-apa. Pokoknya intinya tetap semangat, nyoba terus. Kalau kalian dijatuhin sekali, it's okay. Itu kayak kalian lagi diuji gitu loh. Isa rak ya, isa munggah meneh rak ya. Karena yang berat itu bukan jatuhnya, tapi beranjak berdirinya itu yang berat. Fakta yang berikutnya, untuk kamu yang udah bekerja, entah kamu kerja sama korporat, entah kamu bekerja dalam tim, entah kamu bekerja sama wira swasta atau wira usaha, pokoknya intinya kamu bekerja lah dan kamu nggak bekerja sendirian gitu loh. Ketika kamu menunjukkan performa yang begitu bagus, maka tanggung jawab besar dan berat dan penuh resiko ini akan jatuh ke kamu. Ya dong, secara nggak langsung atasanmu atau bosmu ini akan mempercayakan sesuatu yang berat ke kamu, yang mungkin punya performa lebih oke, karena bosmu akan ngelihat, oh oke, cah iki iso, oh oke, cah iki kerjanya api, oh oke, dikai tanggung jawab sakmene iso, oh berarti dia bisa memegang tanggung jawab ini. Termasuk orang yang jujur, karena kamu memperlihatkan ya ini aku bisanya ini, usahaku ini, kebisaanku ini, kelebihanku ini. Kemudian kamu dapat hal yang setimpal, tanggung jawab yang begitu besar. Tapi kenyataannya keuntungannya itu akan didapatkan ke orang-orang yang punya relasi bagus sama bos kalian. Ya kan, istilahnya adalah kalau masuk pakai orang dalam, ngerti nggak? Mau kalian berusaha sebesar apapun, sekuat apapun, sebagus apapun, kemudian nilai kalian itu sebagus apapun, tapi akan kalah dengan apa? Yang punya kenalan orang dalam. Kamu akan kalah dengan orang yang bermulut manis, oh iya bos, ya ampun, nyolu-nyolu istimewa, ya kan, lalu hubungannya baik, bosmu tersolut, kemudian ya udah kamu akan dapat tanggung jawab yang besar, tapi keuntungannya akan dapat ke orang yang penjilat ini tadi, yang apa ya, kayak ya mungkin itu caranya survive orang. Cara survive orang beda-beda gitu kan. Kita nggak bisa nyalahin semua orang dengan caranya yang mungkin licik, punya orang dalam, punya kenalan, nyogok dan sebagainya. Tapi ya itu cara survive orang beda-beda. Dan ini kenyataan yang harus kalian hadapi gitu loh. Kalau kalian menunjukkan performa yang oke, kalian akan dapat tanggung jawab sesuai apa yang kalian keluarkan. Tapi keuntungannya akan didapatkan sama orang yang menjalin relasi baik sama bos kalian. Ngerti nggak? Fakta yang terakhir adalah jawaban bagus itu belum tentu dihargai. Orang-orang akan melihat jawaban bagus itu keluar dari mulut siapa, ya. Orang ini yang ngomong itu siapa. Kalau kamu bukan siapa-siapa, nggak punya prestasi, tidak terkenal, tidak mendapat spotlight, kamu bukan anak Ewang Suge, kamu bukan orang yang berprestasi, kamu bukan manusia yang berwajah menarik, keseringannya itu nggak dilihat sama orang, nggak akan digubris. Tapi begitu kamu punya sesuatu yang bisa dapat spotlight, begitu kamu ngomong sesuatu tuh akan, oh wow, oh iya bener juga ya katanya ini. Contoh nyata ya, pencipta musik X, penciptanya, pengarang lagunya justru akan nggak akan lebih terkenal daripada yang nyanyiin yang lagi viral. Paham nggak di sini? Kalian ngerti nggak sih maksudku kemana? Aku nih nyiptain lagu, aku bukan siapa-siapa, aku nyiptain lagu. Kemudian lagu ini dibawakan sama orang yang emang udah punya power. Ya mungkin bisa dibilang ada centang birunya atau centang hijau, centang merah, centang emas, centang-centong dan sebagainya gitu kan. Lalu lagu ini viral, aku nggak akan dilirik, orang-orang nggak akan tahu aku. Halah, aku ngerti ini ya sing nyanyi kayak gini. Ngerti nggak sih? Sesimpel itu gitu loh. Sesimpel kayak Uus bikin bercandaan, tapi itu udah dipakai sama orang-orang banyak dan yang itu udah dikenal orang banyak sebagai guyonan. Tapi Uus gak dikenal sebagai aku penciptanya, ngerti nggak? Jadi kamu harus punya kayak aku tuh siapa baru kamu akan dilihat. Itu adalah fakta-fakta pahit kehidupan yang harus kalian hadapi setelah kalian dewasa ini, dan kalian nggak bisa nyalahin itu semua karena itu semua udah kayak habit, udah kayak ekosistem yang emang udah paten gitu loh, emang begitu adanya dan sulit untuk dirubah. Mungkin akan bisa dirubah tapi tidak denganku, atau mungkin bisa dirubah olehmu. Jadi tetap berdoa aja,
Dan kalau semakin banyak kalian nge-share video ini, mungkin akan banyak orang yang sadar, dan mungkin orang-orang yang memakai kedok-kedok ya, orang-orang yang apa ya, melakukan hal yang bajingan itu tadi, merugikan orang lain, mungkin sudah mulai terbongkar dan membenciku sekarang, nyepatani aku, nggak kayak aku elek-elek. Maka dari itu buat kalian yang nonton video ini dan menyupport aku, doakan aku yang baik-baik, aku sehat terus, otakku fresh terus, semoga timku bisa mikir, kreativitasnya nggak terbatas oleh apapun gitu ya. Nah, kesimpulan dari video kali ini sungguh istimewa. Hidup itu wang sinawang, ya kan? Itu bener. Kalau kamu misal lihat wong sugih gitu, wah uripmu enak ya ngene-ngene. Ya Allah, urip ki wang sinawang. Kadang orang jawab gitu, itu bener adanya, karena apa yang kalian lihat itu indah belum tentu indah. Apa yang kalian lihat itu menyenangkan belum tentu menyenangkan. Apa yang kalian lihat asik itu belum tentu asik, dan apa yang kalian lihat mewah itu juga belum tentu mewah. Jadi buat kalian tetap menerima apa yang terjadi sekarang gitu loh, dengan diri kalian sekarang, karena itu adalah cara bertahan hidup. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box. Ingat, sebarkan video ini, video kayak gini, biar orang-orang yang sudah melakukan akal bulus seperti ini tuh makin terbongkar gitu ya. Dan kita semua akan bisa merombak ekosistem yang sudah bobrok ini. Hebat. Cocok lah aku nyalo. Enggak, aku nggak pengen nyalo ya, aku pengen menyebarkan apa yang aku tahu. Semoga banyak orang akan tahu tentang kayak gini, karena menerima itu emang sulit, tapi itu adalah cara kita bertahan hidup gitu loh. Jadi gitu aja video kali ini, see you on the next video, bye.